Selamat berjumpa dengan saya anak-anak, saya Pak Thomas. Kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan Pak Thomas tetap mengambil buku yang sama dari Kemendikbud tahun 2017. Sebelum kita mulai, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami semua untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kepakai hidup kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk melakukannya. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mengapa bergantung kepada Allah? Pak Thomas punya tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan alasan manusia bergantung kepada Allah. Yang kedua, membuat karya kreatif yang menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Yang ketiga, menuliskan pesan lagu untuk memahami keterbatasan manusia. Nanti akan Pak Thomas nyanyikan lagunya di sesi terakhir, dan coba nanti kamu pahami lagu itu. Kamu tuliskan maknanya di dalam kehidupan kamu masing-masing. Oke. Suatu ketika ada seorang anak yang diberi hadiah seekor anjing. Pemberian ini merupakan pemberian yang sangat-sangat menyenangkan. Karena anak ini mempunyai teman bermain yang baru. Tentunya kalian semuanya suka anjing. Demikian halnya dengan saya. Anak ini merasakan bahwa hari-harinya sungguh menyenangkan karena dia bisa bersama-sama bermain dengan anjing itu. Ketika datang ke sekolah, setelah dia naruh tasnya dan kemudian dia bermain bersama-sama, tak bosan-bosannya dia bermain dengan anjing itu. Suatu ketika, hal yang tidak diinginkan terjadi pada anjing itu. Ketika anjing itu sedang lari-lari di jalan, dan tanpa disadari anjing itu tertabrak oleh mobil. Dan pada akhirnya anjing itu mati. Setelah pulang sekolah, anak ini lari cepat-cepat, kepingin ketemu dengan anjingnya. Tetapi ternyata bahwa anjingnya didapatinya sudah tergeletak, tidak bernyawa. Dia sangat sedih sekali, bahkan dia menangis meratapi kesedihannya itu. Tetapi apa boleh buat, tangisannya itu tidak bisa membangunkan anjingnya. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menuntut Tuhan. Dan manusia hanya bisa bersyukur, manusia hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang bernama Ayub. Ayub adalah orang yang sangat-sangat kaya pada zaman itu. Ia tinggal di tanah Uz. Dia memiliki kambing domba yang berjumlah 7.000 ekor. 7.000 ekor itu suatu angka yang cukup besar. Lalu dia memiliki unta yang jumlahnya 3.000 ekor. Kemudian bukan hanya itu saja. Ayub memiliki lembu 1.000 ekor. Dan kemudian apalagi? Keledai. Keledai betinanya berjumlah 500 ekor. Ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. Kalau zaman sekarang orang dinilai kaya mungkin dari harta yang dimilikinya. Mungkin dia punya mobil mewah,
mungkin dia rumahnya di tempat yang cukup mewah, cukup elit. Tapi pada saat itu, seseorang dikatakan kaya jika memiliki ternak yang banyak, ladang yang banyak. Itu dinamakan orang kaya. Ayub adalah orang yang seperti ini. Ayub sekalipun kaya, ia tidak sombong. Ia sangat baik, ramah, ia suka menolong orang lain. Inilah kelebihan yang dimiliki Ayub. Selain itu, Ayub memiliki anak yang jumlahnya 10. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bisa dikatakan keluarga Ayub merupakan keluarga yang cukup bahagia. Selain kaya, dia memiliki anak yang cukup banyak, dan pada saat itu memang kalau orang memiliki anak yang banyak merupakan suatu berkat yang luar biasa. Nah, Ayub demikian. Suatu ketika datanglah iblis. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari manakah engkau? Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang setia itu?" Lalu apa yang dikatakan iblis? "Ya Tuhan, karena engkau memberkati Ayub dengan harta yang banyak, dengan kehidupan yang hasilnya melimpah-limpah, oleh sebab itu Ayub setia. Coba saja, Ayub tidak memiliki apa-apa, pasti dia tidak setia kepada engkau." Akhirnya percakapan demi percakapan, akhirnya Tuhan mengizinkan sesuatu akan terjadi pada Ayub. Pada suatu ketika para pekerjanya sedang menggembalakan lembunya, tiba-tiba datanglah orang Sheba merampas lembu itu. Kemudian kambing dombanya juga habis, tersambar oleh api yang dari langit. Kemudian ontanya ternyata dirampas orang Kasdim. Dan kemudian anak-anaknya ketika sedang makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan akhirnya roboh dan menimpa anak-anak Ayub. Dan pada saat itu ketika Ayub mendengar berita itu, hati Ayub sangat-sangat sedih. Ternyata apa yang dimilikinya habis dalam sekejap. Tetapi ingat, seperti Pak Thomas katakan tadi, Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ayub didatangi oleh teman-temannya. "Ayub, kenapa engkau tidak meninggalkan Tuhan? Kamu lihat, apa yang kamu miliki sekarang semuanya sudah habis. Apakah engkau tetap setia kepada Tuhan?" Sampai detik itu Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena inilah kelebihan yang dimiliki Ayub. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan lagi. Sakit penyakit ada pada diri Ayub. Sampai-sampai Ayub berpikir, apa sih dosa saya Tuhan? Apa yang saya perbuat sehingga semuanya ini terjadi? Orang-orang di sekelilingku pada menghina aku. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Kalau kamu bisa lihat di dalam Ayub 1 ayat 21. Ini perkataan Ayub yang harus kita pelajari bersama-sama. Apa yang dikatakan dia? Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Ayub itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sampai detik itu Ayub bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun penderitaan datang kepada Ayub, tetapi Ayub masih bisa berkata apa? Terpujilah nama Tuhan. Kita mau belajar sama Ayub. Ini menandakan bahwa Ayub sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayub sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Inilah Ayub. Makanya anak-anak, belajarlah seperti Ayub. Ayub senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kalau misalkan sesuatu terjadi pada dirimu, ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik buat kita semuanya. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Karena Allah adalah penolong hidup kita. Allah yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan dengan Ayub. Dan pada akhirnya anak-anak, endingnya apa? Tuhan mengembalikan apa yang dimiliki Ayub, bahkan berkali lipat. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa anak-anak Ayub adalah anak-anak yang cantik di masa itu. Inilah kebanggaan bagi orang percaya. Jika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Oke, coba kamu lihat bukumu. Di situ ada latihan yang bisa kamu kerjakan. Tuh, di dalam Secara Bisa Thomas sudah tampilkan. Kamu perhatikan itu. Kamu kerjakan itu, ada berapakah jumlah lembunya dan sebagainya. Ini sebagai penerapan atau sebagai evaluasi. Apakah kamu memahami materi yang kita pelajari hari ini? Tentang mengapa kita bergantung kepada Allah. Jika engkau bergantung kepada Allah, penerapan dalam kehidupan kamu. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, dasari dengan doa, karena kamu bergantung kepada Allah. Berbeda halnya dengan kamu jika kamu melakukan sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, berarti kamu tidak bergantung kepada Allah. Kamu tidak mendasarkan pekerjaan kamu atau kegiatanmu dengan Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan karena apa? Tuhanlah yang menopang kehidupan kita. Terus kemudian di dalam halaman 45, di situ juga ada latihan. Coba nanti kamu kerjakan dan kamu serahkan kepada guru kamu masing-masing. Mengapa manusia bergantung kepada Allah? Coba kamu sampaikan alasannya. Lalu kemudian karya kreatif. Buatlah sebuah karya kreatif yang menceritakan pengalamanmu bergantung kepada Allah. Kamu buat karya kreatif. Lalu kemudian kamu bisa membuat puisi mengenai bergantung kepada Allah. Terus bisa kamu juga membuat cerita dengan memberikan foto atau gambar yang menuliskan pengalamanmu bergantung kepada Allah. Silakan kamu kerjakan. Bisa kamu tulis di kertas HVS atau di buku tulis kamu dan serahkan kepada guru. Hasil yang kamu berikan, kita bisa melihat apakah kamu sudah bergantung kepada Allah. Ingat, Tuhan pemilik hidup kita, maka bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Oke, Pak Thomas akan ajarkan kamu satu lagu. Lalu tugas kamu mengamati lagu ini dengan sungguh-sungguh.
Lebih bagus lagi kamu hafalkan sehingga kamu tahu makna lagu ini di dalam kehidupan kamu masing-masing. Nanti kamu tulis di dalam satu kertas dan kirimkan kepada guru masing-masing. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami di dalam memahami firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan senantiasa bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Tuhanlah pemegang hidup kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya Pak Thomas. Lain kali kita bisa bertemu lagi dengan materi yang lain. Dan sampai jumpa.